Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا لابد والدهر الزاهر رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Adapun lidah itu maka yaitu dijadikan bagimu satu karena membanyakkan dengan dia akan zikrullah. Ini gunanya mulut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini suka memuji sama Allah dan membiasakan untuk tidak memuji diri sendiri dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun. Yang patut dipuji itu Allah. Alhamdulillah. Kita kaya yang patut dipuji Allah. Kita alim yang patut dipuji Allah. Kita mungkin dikatakan orang hebat yang patut dipuji Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memperlihatkan kepada manusia dan alam semesta akan kebesaran dan keagungannya. Dulunya asalnya itu enggak ada yang tahu. Kuntukan dan makhfiyah. Aku seperti perbendaharaan yang ditutupi, rahasia yang tersembunyi. Enggak ada yang tahu. Kayak apa Allah itu maha hebat, kayak apa Allah itu maha besar, kayak apa Allah itu maha. Fa'ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa. Lalu aku, katanya Allah, ingin menampakkan cerita kehebatan, kebesaran dan kemuliaan aku. Cerita itu bikinlah makhluk yang dinamakan awwalu syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya' nuru nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijadikanlah awal-awal makhluk sebagai kelengkapan dan kesempurnaan cerita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang dinamakan sebagai makhluk pilihan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin tahu tentang kebesaran Allah, pandanglah Nur Muhammad. Kalau ingin tahu kehebatan Allah, pandanglah Nur Muhammad. Kalau langsung untuk memandang dan mengenal Allah, nggak mungkin bisa, karena tidak ada yang tahu kayak apa Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala itu sendiri. Maka dibikin oleh Allah makhluk. Hikmatnya diceritakan di dalam makhluk itu tentang dirinya, tentang kesugihan, tentang keagungan, tentang kebesaran, tentang kelebihan dan segala macam. Ada semua di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu orang yang memandang Rasulullah sama dengan memandang Allah. Orang yang mencintai Rasulullah sama mencintai Allah. Artinya di sini adalah Allah itu tetap kita tuhankan dan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Cari caranya yang kita cari. Kisah Allah itu ingin kita pandang. Huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun laisal uyun. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Tapi mata nggak bisa melihat langsung. Lalu dibikinlah makhluk. Makhluk ini macam-macam namanya. Ada langit, ada bumi, ada bintang, ada matahari, semua dinamai dengan satu nama. Samaitukum bima sammakumullah nura nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
asya. Hadhihi haqiqatul asya. Nah, jadi kita alhamdulillah mengetahui betapa besar kedudukannya Rasulullah sebagai khalifah hakiki dari Allah Ta'ala. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dari karena itulah malaikat saat dijadikan Allah Nabi Adam suruh sujud kepada Nabi Adam. Bukannya kepada Nabi Adam disuruh, namun hakikat dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sujudlah para malaikat yang kenal dengan kebesaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nampak nyata dalam diri Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Adapun iblis, dia tidak melihat akan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia lihat malah kebesarannya dia, keagungannya dia. Kalau dia enggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tertulis di dalam manaqib Syekh Salman Al-Madani, sujud para malaikat yang ketika itu beliau masih di dalam sulbi ayahnya beliau Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini yang mengisahkan tentang Allah. Ini yang mengisahkan tentang kebesaran Allah. Nabi Adam tahu siapa Rasulullah. Nabi Nuh tahu siapa Rasulullah. Nabi Musa tahu siapa Rasulullah. Sampai Nabi Isa pun berkata, akan datang Nabi setelah aku dan namanya adalah Ahmad. Udah diceritakan oleh Nabi Isa betapa hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Isra dan Mi'raj semua sepakat bahwa Rasulullah lah yang menjadi imam di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa ketika belum naik ke atasnya. Rasulullah pun menjadi imam salat waktu itu, pertanda beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, jadi tertulis di dalam kitab-kitab bahwasanya kita disuruh membesarkan Rasulullah karena menjunjung perintah Allah. Kita disuruh mengagung-agungkan Rasulullah karena kita menuhankan Allah dan menjunjung sungguhnya Allah. Sebagaimana dulu malaikat membesarkan Nabi Adam karena menuhankan Allah dan menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman Nabi Adam malaikat sujud dengan kehormatan, menghormati Nabi Adam. Di zaman Nabi akhir zaman kita disuruh salawat sebagai membesarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam pun nikah dengan Siti Hawa, jujurannya adalah salawat. Nabi Nuh selamat daripada banjir, badai dan topan karena mengandung nur Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim pun selamat dari kilatan api yang sangat panas, itu pun karena mengandung nur Nabi Muhammad. Tertulis dalam kitab Maulid Ad-Dibah. Ketika mereka semua, apakah Nabi yang terhebat itu adalah Nabi Nuh? Enggak, Nuh aja selamat karena mengandung nur Nabi Muhammad. Apakah dia Nabi Musa? Bukan. Apakah dia Nabi Ibrahim? Bukan. Apakah dia Nabi Isa? Bukan. Bahkan Nabi Isa menceritakan kedatangan seorang Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Buka Maulid Ad-Dibah. Nah, dari karena itu pujilah Rasulullah, sanjung Rasulullah, biasakan diri, biasakan yang hebat Rasulullah, yang mulia Rasulullah. Jadi enggak usah lagi muji diri, gitu aja udah. Jadi nang sugi itu Rasulullah. Kenapa jadi Rasulullah itu sugi? Dunia akhirat miliknya beliau. Kenapa jadi dikatakan miliknya beliau? Anda. Ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah diizini masuk ke dalam surga, saat itu belum pintu surga diizinkan dibuka. Tapi ini yang ampunnya surga, anak-anak masuk. Siapa yang lain? Siapa yang masalah? Enggak ada. Jadi puji Rasulullah, sanjung Rasulullah.
Wa inna min judika ad-dunya wa wafata wa min ulumika. Ini konsep. Kenapa muji Rasulullah? Semata-mata satu, menuhankan Allah. Dua, menjunjung perintah Allah. Sebagaimana di zaman Nabi Adam usjudu li Adam, maka di zaman Rasulullah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka sallu alaihi sama dengan usjudu li Adam. Sama. Maka dari karena itu insyaallah pada malam Rabu kena kita maulid menyambut tahun baru Islam. Acaranya habis Isya di sini di Masjid Jami. Nah, itu sudah dipasang titik. Kenapa? Karena ini kekanakan kena dianak di muka sini. Ketika asrakal mercun dinyalakan. Jadi kanakannya kada cengang keluar. Cengangnya ke TV itu TV, jadi kelihatan yang mercun. Udah duitnya ada dan sudah dijalankan minta izin. Ada harus prosedur minta izin karena mercunnya ini mercun nang isi berapa jar 500 ke 1000 biji kan. Tuh berapa guru duitnya sudah ada. Jadi harus takun lagi. Jadi Hasan Ashrafal karena nang muncul, nang bisa muncul. Nah, itu dikalang karena di luar itu pakai pagar karena lelapikan-lelapikannya. Tahu rencana nukar antak ke 6 biji ya. Itu malam tadi ketika Husain Lawang ngomong sama ulun. Kalau di Hadramaut itu ketika Qul Sahib Ubah Nabi Hud alaihi salatu wassalam, itu ketika rombongan berkumpul terakhir di kubahnya Nabi Hud itu bukan mercun lagi, tembakan. Jadi peluru ini diletakkan tar dibanjir tembakan pesawat gugur. Ini malah tembakan lagi, pelurunya bantakan di hadapan. Nah, jadi kita mercun aja dulu artinya cekur bertembakan ya. Jadi mereka orang maut itu rindu hati kepada Rasulullah, mereka ziarah ke makam Nabi Hud alaihi salam sebagai mazhar Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nazur qabr Hud mazharan li qabri nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya syauqah ila sayyidil wujud. Nah, jadi buka lakian inian puji ya Rasulullah. Kalau bicara pemurah, siapa yang pemurah? Fa inna min judika ad-dunya wa darrata. Kalau bicara pungas, siapa yang pungas? Anta syamsun, anta badrun, anta fid dunya himanan. Jadi kena tanakannya di atas sini akan asrakal jadi lagi itu ya. Nah, jadi kadang lingau mencari lapupan nang di dalam tuh ada keluaran biar aja ulun sikung aja nang kada melihat. Kada mungkin lebih tenang aku ya Allah. Kada mungkin biar ada apa ntar rekaman aja kena. Siaran ulang berhenti kada apa. Ini supir tuh dasar berhenti turun. Bang dulu. Mun supir berdulu turun kemana? Parkir mobil. Jadi diaturakan, jadi sudah ulun usul jualan hendak titik. Nah sudah tadi ini gunanya sebenarnya dengan malam Rabu ini karena hendak didekor nih. Walaupun ini tahun baru kita dan tahun baru ada hubungan dengan Rasulullah. Rasulullah ada hubungan dengan tahun baru. Jadi kita baca pujian non Rasul. Apa pujiannya terserah, yang penting muji Rasulullah SAW. Makan dulu lah, minum dulu, karena kemungkinan besar ada pemakanan.
lagi daripada akan dulu. Jangan menggerunung. Artinya nang memakan semuanya aneh. Awak ada nih ya anggap aja berdasarkan, tapi siapa tahu lah, siapa tahu Allah punya kuasa. Ya Allah, tang ada jenel pun malaikat nih. Guru yang terima beres saja apa ada pemakanan guru aja. Asahari raya lah juga hati ini menyambut tahun baru apa Islam ini udah kayak bingung tersendiri kayak itu. Nah, berapa tahun sudah umur? Tinggal di penghabisan umur ini mudahannya mati ini pertama dalam menuntut ilmu, mati dalam beramal. Mudahan. Siapa mati menuntut ilmu, ahli neraka itu ada awam menjilat bulu awaknya. Bulunya aja kata awam menjilatnya. Apalagi dagingnya. Nah, jadi yang penting ujung hidup mati menuntut ilmu. Nah, jadi puji Rasulullah, puji Allah. Nah, dari karena itu salawat Allah pertanda hanya Allah yang bisa beri rahmat, hanya Allah yang bisa nambahi rahmat, nggak ada yang lain daripada Allah. Kemana rahmat kita minta? Rabbi ala sayyidina Muhammad. Rahmat yang khusus, rahmat yang tersendiri. Waduh, manusia mana yang bisa mampu menandingi Sayyidil Wujud? Cerita Nabi Adam dah sampai kepada Nabi Isa, semua ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa sanggup menghidupkan orang mati, Rasulullah sanggup menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Musa bisa mengeluarkan air di batu yang beliau jatuh, Rasulullah bisa keluarkan air dari diri beliau sendiri. Apa yang tidak ada dalam diri baginda Rasul? Bahkan semua Nabi Adam sampai Nabi Isa telah menceritakan akan kebesaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga para malaikat yang dulunya rindu di zaman Nabi Adam terobati dengan memandang Nabi Adam. Di zaman Nabi Nuh mereka terobati dengan memandang Nabi Nuh. Hingga Nabi Isa, maka kala di bulan Maulid kerinduan mereka pun tiba waktunya. Ketika malam Senin menjelang subuh, malaikat semua bersama di langit 1 sampai 7. Pintu surga semua dibuka, neraka ditutup. Para makhluk semua bahkan binatang menantikan Sayyidil Wujud, Abul Arwah, ini asal segala kejadian. Semua mencintai, semua merindukan. Lahirlah Sayyidil Wujud sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi zamani. Sujud beliau, bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mukanya baginda Rasul sangat tampan bagaikan bulan purnama. Di saat itu pun sudah terucap sebuah kata, ummati. Datang malaikat kata Asy-Syaffa Ibu Abdurrahman bin Auf yang menjadi bidannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar Rasulullah hilang dari pandangan mata. Tiba-tiba datang, ditanya yang bawa, "Kemana kamu bawa bayi ini?" "Minal maghrib." "Aku bawa keliling sampai ke barat." Tiba-tiba hilang lagi, datang lagi sekejap mata, "Kemana kau bawa bayi ini?" Ketika Rasulullah lahir bila dibidani oleh Ibu Abdurrahman bin Auf, ketika nyentuh tangan sama bayinya Rasulullah SAW, hatta nazartu ila ba'di qusurir Rum, aku kasab kata Ibu Abdurrahman bin Auf, diberi kelebihan, aku lihat Roma aku lihat dari Mekah aku lihat Roma. Allahu Akbar. Baru makan Sayyidil Wujud, baru nyentuh Sayyidil Wujud. Halimatus Sa'diyah menggaduh, wah luar biasa berkahnya, luar biasa rahmatnya. Kambing kurus jadi lama, lampu adat jadi terang, semua penuh keberkahan. Kenapa? Karena dia Sayyidil Wujud.
sedikit ada pengumuman Bapak Rikmano ditunggu Ibu Diah, alamat Jalan Purna Sakti, ditunggu di pintu 2. Bapak Rikmano, tulisan ditunggu Ibu Diah, alamat di Jalan Purna Sakti, itu ditunggu di pintu 2. Bapak sana di muka masjid pintu 2 tunggu di pintu 2. Jadi kalau parkiran kendaraan Ngawidiano ditolong ya, karena itu saya tadi. Nah, hanya menggantung Rasulullah belamak kambing. Sampai Rasulullah dewasa. Ini Sayyidul Wujud. Jadi patut beliau itu. Sampai ya benar zaman wa fihi ma lam yusafi. Habib Ali Sahibul Maulid bilang habis cerita dunia masih belum lengkap memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya benar zaman habis kiamat hari wa fihi ma lam yusafi, pasti ada yang tertinggal tentang cerita Rasul. Saking apanya? Saking banyak dan hebatnya Rasulullah. Fama janna qadra'ul 'azim wa awsa'a fadlahul 'alim. Tidak ada kalimat yang indah selain betapa hebatnya Rasulullah. Itu aja. Ya badratun min hasa kullakana. Semua kesempurnaan ada dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam harta itu kena itu. Janganlah bertanya kian-kian kepanapan Tuhan. Jadi nanti dalam sedikit kena kelihatan aja tuh. Kenapa guru jangan bercucul merencun? Nang kada boleh itu pintarnya bercucul mesinggit. Bercucul merencun tidak ada apa. Bercucul pari nang ali kembang sarai nilai. Tepang ramina nantang itu pada habis juga. Cuma raminya itu masih dibolehkan. Dan selain zikrullah gunanya mulut, membaca Al-Quran. Di dalam Quran ini akhlaknya Rasul. Di dalam Quran ini cerita Rasul. Baik cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi semua menceritakan tentang kehebatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga mudah-mudahan batang tubuh kita ini bercerita tentang Rasulullah. Mata ini digunakan kepada yang halal karena ini mata ingin dikisahkan tentang bagaimana Rasulullah dalam hidup dan kehidupan. Tangan ini kayak apa Rasulullah berbuat. Kaki ini bagaimana Rasulullah berbuat. Mulut ini bagaimana Rasulullah berbuat. Kenapa? Karena yang kita ikut adalah yang nyata, yaitu seorang makhluk mulia utusannya Allah sebagai contoh suri tauladan alam semesta. Siapa mengikut beliau sama mengikut Allah. Siapa mencintai beliau sama mencintai Allah. Kalau ingin benar turuti Rasulullah. Apa yang dilakukan beliau itu yang diridai oleh Allah Ta'ala. Beliau baca Quran, baca Quran. Maka ketika membaca Quran ingat dan pandang inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersedekah kita lihat akhlaknya Rasulullah. Ketika kita nolong orang kita lihat akhlaknya Rasulullah.
Ketika kita membantu orang, kita lihat akhlaknya Rasulullah. Hingga terakhir hati pikiran kita fokus hanya satu dalam jiwa, hanya satu dalam hati, hanya satu dalam pikiran. Tidak ada yang kita pandang dan kita cintai selain Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar iman ini jadi sempurna. Tidak sempurna iman seseorang kecuali Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada abahnya, mamahnya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Tidak sempurna. Jadi kalau kita membagi duit, ini pemurah siapa yang punya akhlak ini? Rasulullah. Kita nolongi orang siapa yang punya akhlak ini? Rasulullah. Semua yang di benak pikiran kita melihat akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW. Dari karena itu carilah teman yang menceritakan Rasulullah agar kita melihat siang malam sama Rasulullah. Bukan memadahkan kawan Rasulullah, enggak. Pelernya diputar kembali hingga mata ini melihat akan akhlak dan budi pekertinya Rasulullah. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud inna wa huwa mutabaqan an sayyidil wujud. Jadi yang minum minuman keras, kalau ingin cinta sama Rasulullah berhenti. Rasulullah nggak minum minuman keras. Stop minum minuman keras. Mau minum banyu dingin aja, minum banyu susu aja, minum banyu kopi aja, minum banyu teh aja, yang halal maksudnya. Rasulullah, kalau kita minum dengan tangan kanan, kita ingat begini Rasulullah minum. Yang di benak kita hanya Rasulullah, yang di pikiran kita hanya Rasulullah. Tangan kanan Rasulullah minum, yang biasa tangan kiri ubah ke kanan karena kita ingin lihat Rasulullah dalam hidup kita. Kita ingin lihat Rasulullah. Masuk WC, apa yang didahulukan? Kiri, karena Rasulullah begitu. Mau lihat pelernya Rasulullah, lakukan apa yang dikerjakan Rasulullah. Masuk WC, kiri dulu kan. Kalau kanan dulu kan, berarti anteng patah. Sinyal patah. Maka ittisal bin Nabi pun putus. Apabila tali ini putus, maka rahmat pun putus. Sedangkan Allah beri rahmat kepada Rasul, Rasul kita hubungi, kita pun insya Allah dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menghubungi? Ittiba' zahiran wa batin. Kaki kiri masuk ini. Ingat, ini cerita Rasulullah. Begini perbuatan dengan Rasulullah. Jadi kita enggak menceritakan diri kita, kita agung-agungkan Rasulullah. Di sini letak syiarkan Islam, agungkan Islam, nampakkan Rasulullah. Siapa menampakkan Rasulullah sama menampakkan Allah. Siapa menampilkan Rasulullah sama menampilkan Allah. Itu makna syiarkan agama Islam. Ad-da'wah ilallah. Mudah-mudahan paham. Kecil-kecilan aja masuk wisi, lihat Rasulullah. Keluar wisi, lihat Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika, bacaannya, minal khubuthi wal khaba'isi. Kecuali darurat, nak terbeli benar sudah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, bus dah keluar. Kecil, amalan mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Lihat Rasulullah. Habis makan ada doanya. Lihat Rasulullah. Rasulullah makan gimana? Kata ini. Nggak ada Rasulullah makan seperti ini. Selalu yang dilihat oleh hatinya, pikirannya hanya Rasulullah. Agar apa? Agar selamat. Karena wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabil. Udah. Jadi coba ini mata nih, jangan sampai melihat pahanya untuk inian. Subhanallah. Allahu Akbar. Mau sholli wa sallim mubarak alaih. Nah, ini ketulahan. Ada boleh. Jadi semakin orang melihat dan memandang Rasulullah, semakin kuat syariat yang dipegang oleh. Semakin hebat. Orang mau melaksanakan kuat syariat, jalannya syahadat kepada Rasulullah SAW. Wiridnya ya salawat. Di antaranya baca maulid. Iya.
Orang meludahi kita, sabar. Karena kita ingin melihat filmnya Rasulullah. Rasulullah gimana diludahi orang? Kalau kita ngambil parang, ngambil aret, ngambil senapang, bukan begini Rasulullah. Kalau bukan begini, putus sama Rasulullah. Kalau putus sama Rasulullah, nggak dapat rahmat. Supaya selalu dapat rahmat, kita harus putar terus filmnya Rasulullah. Hatta di diri kita, walau di diri kita. Ini supaya apa? Yang nampak itu Rasulullah, yang hebat itu Rasulullah. Baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sepasang-pasangnya agar kita bisa membayangkan begini Rasulullah baca Al-Quran. Kalau bacaannya luput, gimana mau memandang Rasulullah? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wajah karas mulai bahari jua. Wajah karas wajuha walaini saja ma wajjaka rabbuka wa ma qala. Maninya Rasulullahnya mana? Rasulullahnya mana? Walahiratu hairun laka minal ula. Hendak mana Rasulullah mana? Laitani lam attakhiz fulanan khalila. Semoga Rasulullah selalu di mata kita, selalu Rasulullah di hati kita, selalu Rasulullah di dalam pikiran kita. Agar apa? Langkah kita, gerak kita semua melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nantum-anuman, minta ampun ya Rasulullah. Ya Rasulullah ulun banyak durhaka lawan kita. Apa suruhan sini nggak diasi? Yang mengocok tiap hari. Medai lakas jabuk pelapon wisik, dapat banyak karamat, mencurat. Adalah manakib Rasulullah mengocok. Lalu turun temurun, khalifahnya Rasulullah pun bersambung. Semua menggambarkan Rasulullah. Semua memperlihatkan akhlaknya Rasulullah, segi pemurah, segi ilmu, manakib orang saleh, manakib orang adil, semua gambaran akhlak budi pekertinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa adalah zaman menceritakan Rasulullah. Adapun zaman setelah Nabi Muhammad, zaman umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama'u ummati kal anbiya fi bani Israil. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi status derajatnya ulama di zamannya Rasulullah sama aja pangkat Nabi di zamannya Bani Israil. Hebat banget Rasul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf. Nah, mudah-mudahan kita semua cintai Rasulullah, sanjung Rasulullah. Tapi caranya apa yang dikerjakan Rasul di mata, di tangan, di telinga, di hidung, di kaki, semua di batang tubuh, di dalam hati. Itu kita putar filmnya Rasul. Agar kita bisa melihat Rasulullah bukan melihat diri. Agar kita bisa memuji Rasulullah bukan memuji diri. Agar bisa menyanjung Rasulullah bukan menyanjung diri. Di antaranya baca Quran baca sedekah, nolong orang. Itu kan amaliyah supaya bisa lihat Rasulullah. Nah, supaya terfokus melihat Rasulullah, puji Rasulullahnya dulu.
Kalau baca Quran itu kan penuh perjuangan untuk melihat Rasulullah. Kalau kita bersedekah penuh perjuangan melihat Rasulullah. Kalau langsung puji Rasulullah, insya Allah mudah memandang Rasulullah dulu. Kalau baca Quran kan kita nggak ada cerita Rasul tuh di dalam cerita baca Quran. Kan susah untuk mengingat Rasulullah. Begini Rasul baca Quran kan susah. Kalau cerita kalimatnya sudah anta syamsun, anta badrun, itu sudah cerita Rasul anta wa anta. Ya Nabi nadhatil adnani dan lain sebagainya. Nah dari karena itu anak-anak khususan tolong kita sama-sama kalau ingin mengaji Quran, ingin melihat Rasulullah, belajar alif bata atau karena belajar huruf fasih. Karena Rasulullah gimana baca Quran harus fasih. Tajwidnya ya Hazal, Zaid, Zaid, Allah, yalah jim harus dan sampai kata fasih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana Rasulullah? Jadi kalau nggak ada Rasulullah di dalam ibadah, Allah nggak terima. Kalau nggak ada Rasulullah di dalam satu zikir, Allah nggak terima. Bahkan sholat sebagai puncak dan tiangnya agama dimasukkan mendoakan kepada Rasul sebagai rukun daripada sholat, yaitu bersalawat kepada Rasul. Bahkan doa awalnya salawat, akhirnya salawat, tengah-tengahnya Allah terima. Allah pandang kekasihnya. Kalau kekasihnya ada, Allah tidak akan turunkan azab selama Rasulullah ada di sini. Mudah-mudahan. Baca Quran. Dan yang ketiga, engkau tunjuki dengan dia akan segala hamba Allah kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah. Ini tugasnya guru-guru. Untuk menyampaikan ilmu tempulu muntung masih berguna. Karena muntung sudah ada obo pendir lagi, kan jadi susah untuk menyampaikan ilmu. Maka gunakan mulut untuk madahi dini, madahi anak, madahi keluarga, madahi orang yang disampaikan untuk jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di akhirat. Naik ke situ dululah bisa sudah mudah-mudahan. Jadi perlu diulang malam Rabu ini kita beracara tahunan baru, yaitu dengan cara beribadah, memuji Allah, memuji Rasulullah. Isinya setelah karena itu baru ada sedikit tausiah. Insya Allah habis Isya kita mulai dan seterusnya secara. Adapun parkiran itu seperti malam ini juga, yaitu seperti malam Ahad. Jadi mudah-mudahan jamaah bisa menuruti apa arahan dan petunjuk petugas. Dan kami sebagai petugas semua yang bertugas di malam Ahad dan di malam-malam pengajian, paling penting adalah ridha dan maafiyah. Sedapat mungkin kami berusaha memudahkan dan kami mengakui masih banyak kekurangan. Namun kita semua ingin punya niatan, ulun, petugas semua, panitia masjid, jamaah jadi satu agar sama-sama gimana caranya mudah dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul dzikri ma'aman